Oke, masih semangat semuanya ya. Aduh. Oke, kita lanjut kembali tentunya ke acara yang sangat luar biasa ini ya. Apa? Suatu yang sangat kita nanti-nantikan tentunya ya. Oke, tolong ya belum di-mute, tolong fokus kembali. Bagi yang mau menyiapkan kopi, tolong siapkan dulu kopinya ya. Yang bagi yang ngerokok, silakan ambil dulu rokoknya ya. Karena ini saya akan disampaikan langsung oleh guru besar kita yang sangat luar biasa tentunya ya. Jadi kita gerak sedikit juga itu akan terganggu fokus kita, itu bahaya pokoknya ya. Maka dari itu tolong diperhatikan ya, tolong difokus lagi. Siap semuanya ya. Oke, langsung saja kita sambut guru kita yang sangat luar biasa ya. Pokoknya membuat kita itu selalu bahagia lah ya. Benar, fokus pasti ya teman. Oke, langsung kita sambut sama-sama guru kita yang sangat luar biasa, Ang Edi Suwandi. Mangga Ang, waktu dan tempat saya persilahkan Ang dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. sama MC yang selalu ganteng ya, yang selalu mengalahkan Aang. Juga terima kasih kepada Opik yang selalu antusias ya, walaupun baru datang tuh, yang dari Bekasi saya juga baru datang. Dan sebelumnya minta maaf dulu sama rekan-rekan semuanya, karena biasanya Zoom itu jam 8, sekarang jam 10. Karena baru datang saya dari Bekasi tadi jam 9 sama Opik, tapi ini harus dilakukan ya rekan-rekan. Dan mohon maaf juga mengganggu malam minggunya semuanya ya. Yang malam mingguan. Hari yang pada malamnya sarua wae gitu, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ge anggar wae kieu. Nah yang sugih langsung mandi, langsung berkemas, langsung materi. Jadi ada hari tanpa GM ya. Itu rekan-rekan semuanya. Dan selamat juga buat anak saya ya, Api. Yang sekarang nggak Zoom ya, Zoomnya berdua saja mungkin. Di pelaminan gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mungkin ini ada yang lagi nonton bareng ya. Dan mohon dibuka ya wajahnya supaya kelihatan sama Aang, supaya dimensinya itu nyampe gitu kepada apa yang kita harapkan, seperti itu. Oke, materi sekarang itu adalah lambung. Jadi semuanya punya lambung ya. Oke, anu malam mingguan duaan we nih kita. Kabita mual, emang mual kabitaeun kade. Mang mual mah keur eta keur halodo. Oke, rekan-rekan semuanya, tadi lambung semuanya udah punya lambung ya. Dan penyakit lambung itu jadi penyakit apa ya, legendaris. Penyakit lambung itu penyakit legendaris. Jadi semua orang kayaknya se-Indonesia itu semuanya punya penyakit lambung. Dari mulai bayi kayaknya ya, dari yang namanya Husnul ya, itu sudah punya penyakit lambung. Dengan ciri-cirinya mual, mules, perih, kembung, seperti itu ya. Jadi mual, mules, perih, kembung, GM terapinya itu ya rekan-rekan semuanya. Dan itu sedunia kayaknya sudah mendapatkan bahwa penyakit biang kerok penyakit itu ternyata dari lambung. Kenapa dari lambung? Karena ya dari mulai anak kecil saja itu yang sudah muntah berarti penyakitnya lambung rekan-rekan. Nah, makanya kalau orang bisa mengobati lambung berarti bisa mengobati yang lain. Jadi lamun pek dina ieu mah jegerna meureunnya rajana. Lamun rajana geus bisa ditaklukkeun ya, semuanya anak buahnya, perdana menterinya, bangsa kabinet-kabinetnya, rakyatnya itu pasti takluk ya rekan-rekan. Jadi kalau orang bisa mengobati penyakit lambung, karena apa? Lambung ini ya biang kerok dari semua penyakit. Dia berasal murahnya itu dari lambung. Dan lambung itu erat sekali ya, erat sekali dengan yang namanya pola pikir. Kenapa? Ya, karena dari pola pikir yang berlebih ya, anggap saja stres, nah itu bisa memicu ya
memicu yang namanya asam lambung. Jadi si asam lambung itu fungsinya itu untuk bakterisid ya. Untuk bakterisid itu untuk membunuh bakteri yang masuk melalui makanan ya, karena yang dimakan sama kita tidak steril ya. Walaupun kategorinya itu bersih ya, kalau menurut yang baik itu kan harus steril, tapi kan ya nggak mungkin ya, nggak mungkin makanan kita harus steril, yang penting bersih. Di balik bersih itu banyak beberapa kuman atau penyakit yang masuk ke dalam perut. Nah itu salah satu fungsi daripada asam lambung tersebut itu adalah untuk membasmi kuman. Oke, satu itu. Juga untuk asam lambung itu ya untuk apa? Untuk melumatkan makanan rekan-rekannya. Nah, di semua biologi makhluk hidup, hewan ataupun manusia itu mempunyai yang namanya asam lambung. Nah, itu asam lambung itu bisa menghancurkan makanan. Ya, contohnya gini aja. Bebeknya itu makannya itu benda-benda yang keras biasanya, yang namanya bebek itu. Nah, tapi kenapa kok sudah masuk ke dalam perut itu lumat gitu. Soalnya bebek itu makan tutut kayak gitu ya. Nah, itu kan, tapi kenapa sudah di perut itu jadi lumat. Nah, jadi nggak ada lagi tututnya itu. Nah, karena itu dengan asam lambung tadi rekan-rekan semuanya. Nah, itu dalam posisi yang normal itu asam lambung itu sahabat. Tapi dalam posisi yang tidak normal justru bisa mengikis mukosa lambung yang tadi yang disampaikan oleh Aopik ya, bisa mengikis mukosa lambung. Nah, lambung itu kalau di binatang itu kadut ya, seperti itu. Nah, itu karena si dindingnya itu sangatlah tipis. Nah, itu seperti anduk kayak gitu. Nah, itulah kalau terlalu banyak asam lambung itu bisa menipis rekan-rekan semuanya, bisa luka, makanya suka terjadi perih. Nah, seperti itu. Nah, itu karena luka. Nah, jadi lama-lama perih dan bisa juga kolik. Nah, kemudian juga tadi produknya sudah disampaikan, produknya itu apoder kayak gitu. Nah, itu si kunyitnya itu ya rekan-rekan semuanya, si kunyitnya itu bisa melapisi dinding lambung kembali ya, Nah, insya Allah jadi kesembuhannya itu dijamin lah 100% kalau melalui herbal seperti itu. Makanya siapkan produk-produknya yang mendukung penyembuhan daripada asam lambung tersebut. Nah, itu ya. Oke, kemudian juga yang disebut lambung itu adalah salah satu organ pencernaan. Jadi organ pencernaan itu dimulai dari mulut ya, sampai ke anus. Nah, mulai kita kunyah dulu, kemudian kita telan dengan cara peristaltik, kemudian di lambung atas, tengah, bawah itu kita diproses. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Oke, tadi yang dari AOP, lambung itu dibagi 3, atas, tengah, bawah. Kalau yang atas itu fungsinya apa, Opik tadi? Mencampur ya, kemudian yang lambung bagian tengah itu melumatkan. Nah, kalau bagian bawah itu adalah memisahkan gas padat cair. Itu kan fungsinya seperti itu. Alhamdulillah kita tidak melakukannya, dan si lambung tersebut ya dia yang melakukannya. Jadi setelah ditelan itu sudah tidak sudah di luar kesadaran kita. Itulah peristaltik namanya. Oke, dan itu semua sudah paham tentang lambung. Nah, jadi lambung itu, saya akan membicarakan tentang budayanya, tentang lambung tersebut. Jadi gambaran lambung itu adalah finansial, ya, atas, tengah, bawah, sama dengan primer, sekunder, tersier, seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan pokok rekan-rekan. Primer, sekunder, tersier, seperti itu. Dan itu semuanya kebutuhan. Nah,
Saya akan mengutip dari materi yang tadi dari Buya. Lama berjalan banyak yang dilihat, ya, jauh berjalan banyak yang dirasa. Nah, kita berbicara secara negatifnya, ya. Oke, kalau lama berjalan gitu ya, lama berjalan banyak yang dilihat, gitu. Loba ketempuan. Nah, jauh berjalan juga kita banyak yang dirasa. Nah, GM terapi itu rekan-rekan semuanya adalah mengobati, salah satunya itu mengobati penyakit lambung seperti itu. GM terapi itu. Nah, juga GM terapi itu secara segi budaya itu ya memperbaiki yang namanya finansial. Nah, kita bekerja setiap hari nih. Ya, kita bekerja setiap hari. Oke, kita makan setiap hari, ada yang kenyal gitu kan, ada yang keras. Kemudian ada garing seperti kerupuk dan banyak ya. Ada yang cair, ada yang pokoknya banyak aja. Terus rasa juga pahit, asam, ya, lada, anis dan sebagainya itu masuk ke dalam mulut. Nah, jadi artinya gimana rekan-rekan secara budaya? Jadi yang kita lakukan setiap hari itu nggak selalu manis ya. Ya, pekerjaan kita mencari finansial itu nggak selalu manis, ada yang pahit ya. Contoh yang pahit gimana, Amul? Gitu, kita melakukan tapi itu mayar gitu. Ada yang asem, kita melakukan terapi gitu, nganyuk gitu, beri kuku lutus. Cek urang teh kumaha damang, gimana sembuh, nah anggar keneh cenah. Ai tidur tibra cenah. Itu ai dahar daek tapi anggar keneh we. Nah, itu orang yang tidak mengakui asem gitu ya. Ada yang kesat dan sebagainya. Tapi yang pasti alamnya seperti itu. Kita makan ada yang kesat, ada yang pahit, ada yang manis dan sebagainya, itu semuanya dikunyah, rekan-rekan. Ya semuanya harus dikunyah. Ya, kalau kita makan manis terus gitu, ya itu bisa gangguan gangguan insulin, gangguan pankreas. Gitu. Kalau pahit juga gitu kan, nah itu bisa gangguan jantung. Nah, kalau asem gitu kan, nah itu kalau asin terus itu bisa gangguan ginjal. Jadi tetap keseimbangan. Jadi dalam keseharian itu tidak terlalu manis juga, tidak. Kadang manis, kadang ada yang pahit, kadang ada yang asem, kadang ada banyak rupa-rupa lah. Kita makan saja rekan-rekan semuanya. Ya kita enjoy saja dan itulah keseimbangan hidup. Tidak selamanya mulus gitu. Ada yang kadang nawar, kadang-kadang nganyuk gitu, kadang-kadang ya ngabayar kuku lutus. Itu banyak lah. Ya kita itulah hidup. Itulah hidup. Untuk apa? Ya untuk keseimbangan rekan-rekan semuanya. Oke. Kita berbicara tentang penghasilan ya. Berbicara tentang penghasilan. Nah, tapi semuanya juga yang namanya penghasilan baik kecil, sedang atau besar itu adalah milik kita. Milik kita. Bahkan ada yang dibayar sama doa. Itu butuh sekali rekan-rekan doa ya. Ada yang dibayar sama uang, ada yang dibayar sama properti, banyak rekan-rekan semua. Tapi itu kita butuh semuanya. Tidak ada yang satupun membayar itu bukan kebutuhan kita. Nah, anggap saja kita fokuskan di finansial. Nah, berarti yang harus kita lakukan di awal itu bagaimana? Ya, lambung bagian atas nih. Nah, bagaimana caranya? Langkah yang pertama itu kita menyelesaikan dulu yang namanya kebutuhan primer. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya memenuhi kebutuhan primer? Primer itu apa? Kebutuhan sehari-hari. Ya, beras kayak gitu. Ada kebutuhan sehari-hari kan sekarang mah pulsa juga kebutuhan sehari-hari ya, udah peningkatan, makan, minum itu seperti itu kebutuhan sehari-hari banyak. Jadi yang tadinya jadi primer, sekunder malah meningkat, sekarang jadi primer seperti itu. Nah, langkah awal dari kita itu lambung itu langkahnya nih kan, amankan dulu yang namanya kebutuhan primer semuanya. Alhamdulillah sekarang mah banyak duit gitu. Bisa membeli beras, bisa membeli minyak walaupun mahal, asal ada aja rekan-rekan. Kemudian banyak bisa membeli ini, itu dan sebagainya.
Itu harus memenuhi kebutuhan, jangan sampai kebutuhan itu tersendat. Nah, itu ya rekan-rekan semua. Nah, langkah ke-1 tuh ya. Jadi tidak ada lagi di JM Community ini yang tidak punya beras, yang tidak punya minyak, sembako dan sebagainya. Pokoknya mau prioritaskan dulu aja, gitu. Nah, supaya apa? Langkah ke-1 kita supaya bisa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, setelah saya masuk JM, loba beas, loba minyak, yang suka merokok, yang suka ngopi dan sebagainya itu sudah menjadi kebutuhan primer sekarang rekan-rekan semuanya. Pulsa tetap penuh, alhamdulillah ya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu supaya bisa bersyukur. Jadi jangan sampai lama berjalan banyak yang dilihat, jauh berjalan banyak yang dirasa gitu. Akhirnya di JM itu bukannya kita bersyukur, maka muncul keluhan. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi yang tidak diharapkan sehingga gangguan lambung itu mual, mules, perih, kembung. Ya. Oke. Kalau kita terlalu lama berjalan gitu. Jauh juga berjalan, lelah akhirnya rekan-rekan. Nah, setelah lelah maka orang itu akan berpindah. Nah, supaya tidak lelah rekan-rekan semuanya, tolong di JM itu amankan dulu yang namanya kebutuhan primer yang penting. Nah, jadi sudah masuk JM beras banyak, minyak, kopi, gula dan sebagainya, pokoknya mah balanya we pulang ti pasien teh ya. Nah, ya gitu rekan-rekan. Tuh, ayeuna mah pinuh cenah beas. Rokok loba, pulsa pinuh, dan sebagainya rekan-rekan semuanya. Coba orang kan bisa bersyukur. Nah, itu sehatnya lambung atau disebut sehat finansial. Nah, setelah kita, makanya ada 10 hari, 10 minggu, 10 bulan. Nah, itu di 10 hari, 10 minggu pertama, nah makanya saya ada 12 kali pertemuan nih. Ya, berarti 12 kali pertemuan itu 100 hari. Ya, 12 kali pertemuan tuh rekan-rekan. Nah, itu sebetulnya di 12 kali pertemuan itu adalah perulangan saya dulu dengan AOP. Belum ada AMUL dulu, belum ada Kancep Poda. Itu pada posisi yang lagi Wanan Alabahmin, ya, lagi ngedrop gendropnya. Nah, Buya itu mengeluarkan pada saat itu the power of akselerasi. The power of akselerasi. Saya dari Cianjur, yang dari Kidul, yang dari mana-mana itu harus ke Sumedang. Itu 12 kali pertemuan, jangan batal rekan-rekan semuanya. Banyak tuh yang batal ya, belum ada Ancep loh. Banyak yang batal. Ada yang baru 4 kali pertemuan nggak datang lagi, ada yang sudah 6 kali pertemuan nggak datang lagi. Nah, itu sebetulnya. Jadi padahal pada saat itu rekan-rekan semuanya ya seperti ini. Yang dibahas itu adalah 12 meridian. Oke. Jadi entah minggu keberapa, kalau Aan dulu itu minggu ke-6 itu baru terasa rekan-rekannya. Minggu ke-6 itu baru terasa perkembangan jaringan, perkembangan finansial, perkembangan pasien. Mulai pertama kita melakukan seminggu belum ada terasa, kedua minggu belum ada terasa, ketiga minggu masih belum terasa. Nah, tiba-tiba ke 6 minggu kok ada perubahan. Nah, mungkin rekan-rekan juga seperti itu. Asal tadi jangan batal. Oke, ya, nyimpang dulu sebentar nih. Oke, kembali lagi ke yang namanya lambung. Nah, itu langkah awal itu primer dulu. Kita amankan dulu yang namanya dapur. Kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Misalkan kita punya uang sehari itu dapat 500.000 nih. Kita potong dulu komitmen, kita potong dulu JIS, kita potong dulu produk. Nah, kita bulatkan rekan-rekan semuanya. Ya, kita bulatkan. Oke, taruh 300.000. Mana yang harus kita dulukan rekan-rekan? Adalah kebutuhan primer dulu. Oke, jadi 100 hari kerja itu Anggu tuh menyelesaikan primer dulu. Jadi beas loba, minyak loba, pecin loba, uyah loba. Wah, pokoknya mah naik berat badan gitu. Nah, setelah itu kan bahagia nih Amul nih, bahagia ya. Wah, gitu kan. Udah bahagia. Nah, karena kembali lagi kalau bersyukur terhadap nikmatku maka akan ditambah. Nah, mulai setelah itu ya ke lambung bagian tengah. Apa itu lambung bagian tengah? Yaitu sekunder, baju,
Ya gitu ya, mulai sepatu, celana, nah, seperti itu. Ada barang-barang tidak bermerek tapi baru di rumah. Nah itu, jadi supaya tidak lama berjalan itu banyak pukulutus gitu orang tuh ya. Jadi orang itu nggak terlalu banyak ngeluh gitu. Padahal itu di dalam finansial ini bukan tidak menghasilkan, mungkin di dalam manajerialnya itu belum tertata, nggak ada kalau di grup ini, ya, nggak ada kalau di grup ini. Jadi setelah kita kebutuhan primer terpenuhi, barulah kebutuhan sekunder, sepatu baru, tidak bermerek tapi baru, baju tidak bermerek tapi baru. Nah itu merasa di JM itu, rekan-rekan semuanya, itu 100 hari kedua tuh. Baju bagus semua, sepatu, pokoknya fashion kayak gitulah. Nah, terus kalau punya motor ya belum diganti sama yang baru motornya. Variasi motornya gitu kan, pakai Doraemon, pakai naon lah gitu ya. Jadi tampilan motor itu tadinya kucel gitu, tapi setelah masuk GM itu motornya itu divariasi dan sebagainya. Nah, itu mulai. Jadi orang-orang melihat, oh sekarang mah loyalnya terhadap makan gitu ya, dan sebagainya. Kemudian sekarang udah masuk GMT bajunya pada bagus-bagus, padahal tidak bermerek rekan-rekan. Tapi orang itu barulah bajunya itu. Nah banyak ya di kantor saya dulu itu, mau bajunya baru terus, padahal nggak mahal. Nah sehingga rekan-rekan di dalam perjalanan ini selalu bersyukur. Nah untuk 100 hari ketiga itu, nah mulai makan oke, makan kebutuhan primer oke, sekunder oke, kita baju baru, sepatu baru, nah baru kebutuhan primer yang mendukung terhadap pekerjaan kita. Itulah motor kayak gitu, mobil kayak gitu rekan-rekan. Nah untuk kalau impian rekan-rekannya, kalau impian itu jangan terlalu muluk-muluk dulu. Yang penting kadadaka uga kurang. Di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Disesuaikan. Misalkan tiba-tiba impian itu harus motor 250 cc. Nggak usah. Yang 110 cc dulu, misalkan Beat kayak gitu ya. Yang sederhana saja tapi baru gitu. Oke, bisa kebayang ya rekan-rekan semuanya. Ini sederhana ya, tapi kena gitu. Supaya di GM itu secepatnya kita itu bersyukur. Itu tahun pertama primer, tolong deh primer, yang namanya makan itu nomor 1 lah rekan-rekan. Jadi masuk GM itu minimal berat badan naik ya. Model AOPIK dulu rekan-rekan semuanya. Jangan AOPIK itu kurus kering pas waktu GM. Masuk GM itu kurus kering ya. Bicaranya itu nggak seperti sekarang dimengerti orang. Dulu itu nggak dimengerti, 10, 20 gitu. Badannya tuh kurus kayak itulah, kering. Nah setelah masuk GM, alhamdulillah senaya nama montok. Nah itu rekan-rekan. Jadi kelihatannya tuh fresh gitu karena makan, ada bakso dibeli gitu, makan Padang gitu, enak, enjoy gitu. Itu 100 hari pertama. Nah itu waktu saya dulu pertemuan itu 12 kali. Nah, kemudian yang 100 hari kedua, baju fashion, mulai celana bagus, celana dan sebagainya. Nah udah 100 hari ketiga, udah pakai impiannya itu motor-motor yang kayak gitulah, yang 100 cc lah, 120 cc kayak Beat kayak gitulah. Nah, bukan promosi merek nih ya. Itu banyak dengan cicilan 700.000. Itu 1 tahun bisa kelihatan. Jadi tidak lama berjalan banyak yang dilihat gitu. Ketemu nanti kerung minyak di GM teh. Nu didengekeun teh omong setahun di GM tapi loba nu karasa gitu. Aduh itulah pidoana we gitu. Nah itu rekan-rekan jangan sampai seperti itu. Sehingga di GM itu ya tidak seperti tidak seperti mensyukuri, padahal tiap hari pesan ke 1, pesan kedua. Ya, nah itu 1 tahun pertama mau saya nih di GM, karena ya kita belajar tentang budaya atau
secara pasti alam di lambung. Nah, jadi jangan tiba-tiba, misalkan maaf ya rekan-rekan semuanya, tiba-tiba baru aja masuk GM impiannya Fortuner gitu, Pajero gitu. Lu lila teuing eta teh. Ya begitu didapatkan Pajero, naik mer. Jadi ripuh cenah aing mah euy geus asup GM teh nyawa setoran loba teuing. Nggak ada di grup ini mah, yang nggak ada di grup ini mah. Nah kayak gitu. Nah dari tahun kedua nih cerita saya nih masalah lambung di tahun kedua. Oke, nu tadina di kampung eta teh aya rumah makan Padang nu ngeunah gitu. Nah di tahun kedua coba ke kota, ke Sukabumi gitu. Aya makan Padang, jadi levelnya naik. Masakan Padang tadinya yang 7.000 sekarang di 17.000 gitu. Tapi Padang gitu. Nah, yang tadinya bajunya itu merek Mahmud gitu. Nah, sekarang agak naik dikit. Mereknya Kardinal. Itu di tahun kedua. Nah, jadi satu persatu itu primer, sekunder, tersier itu benar-benar kita lakukan per tahun itu seperti apa. Ya, sampaikan ya alhamdulillah 10 tahun di GM ya, bukan saya menyampaikan kesombongan, bukan. Ya bisa nyampe di kendaraan mewah kan seperti itu rekan-rekan semua. Tapi pahami rekan-rekan. Jadi Amul Abdi mah ya masuk GM itu karena sudah bangkrut, kemudian motor saya juga nggak ada. Itu yang pertama itu saya beli motor Legenda. Legenda itu di GM. Cicilannya 400.000 itu ya. Nah itu setiap tahunnya seperti itu ya, 10 tahun alhamdulillah. Tadina rumah tipe 30 Amul anu RSSSSSSS nya, rumah sangat sempit, sisi susukan susah sekali, nges Amul dimimiti. Tapi kan wah 10 tahun beda deh ya Amul. Ya, nah itu dulu saya. Nah rekan-rekan mah cepet sebetulnya. Ya cepet sebetulnya rekan-rekan itu ya. Jadi impiannya itu memang kalau visioner itu saya pengen Alphard lah, saya pengen Pajero, saya pengen oke. Ya. Tapi kan ingat ya rekan-rekan semuanya, begitu bayi lahir teu ngadahar teu ujug-ujug ngadahar peuteuy. Ya, pertama itu adalah ASI dulu, ya, cairan. Itu, setelah ASI, ya baru makanan lumat, bubur. Setelah bubur, tim. Kan gitu. Setelah tim baru nasi. Nah, setelah nasi, ya baru kacang polong, sukro, segala diasupkeun. Tah kan gitu rekan-rekan ya. Ya mau tiba-tiba si Husnul dibere kacang polong, kabesekan, bisa bunuh diri. Ya, makanya itu jadi kembali ke positif. Lama berjalan banyak yang dilihat. Sekarang dulu yang sepatunya jelek sekarang udah bagus. Dulu bajunya bau sekarang mah udah harum. Dulu bajunya datang ke GM itu gak karuan, sekarang mah udah fashionable gitu kan. Banyak yang dilihat masuk GMT gitu. Dulu terang nyisiran ya, masuk nyisiran gitu. Dulu goreng patut gitu nya. Tong ningali ke abdi itu Kang Mul. Nah. Gitu. Jadi mulai seperti itu. Nah itulah pencernaan. Nah itu jadi jauh berjalan banyak yang dirasa. Baheula mah dina Legenda ya, dina Suprapit. Oh pan ayeuna mah dina Moge kan gitu. Itu banyaknya itu secara positifnya seperti itu. Tapi ya kalau negatifnya lama berjalan, banyak yang dilihat kucel kerung gitu. Soak dina GM. Ya jauh berjalan banyak yang dirasa. Gitu tah.
jaradi asup angin babari gitu ya, nyeri panon. Nyeri tukur gitu ta. Aang nyeri tukur. Kayak gitu. Nah itulah filosofinya seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya. Jadi pencernaan lambung itu seperti itu. Terus tadi ada asam lambung, asam ya, asam. Asam itu, jadi hidup itu kalau nggak ada asam lambung, kalau nggak ada asam lambung nggak ada bisa dilumatkan makanan. Ya. Nah, hidup itu asam. Berarti jangan tidak mau ya asam gitu. Aing mah pasien teh pokoknya mah asam begitu. Tapi itu adalah untuk membangkit yang namanya semangat rekan-rekan. Ya. Asal ya asam lambungnya itu jangan terlalu tinggi, bisa double gitu ya, bisa ulkus, nah, bisa bolong ya, gitu. Ya karena jadi mudah sekali caranya, yaitu amankan dulu primer, kemudian sekunder, gitu kan sekarang rekan-rekan, wah lihat SSJ dulu. Saya tahu Mang Ali dulu masuk GM seperti apa, pokoknya mah. Amul bahwa seperti apa, Bang Jack seperti apa, ini maupun gus high gitu kan hidupnya itu, dan orang-orang semuanya GM community bisa dilihat rekan-rekan. Nah itu filosofi yang namanya lambung. Jadi segera bersyukur sekali lagi. Aisyakatum lajidanakum walain kafatum inna dawilasadi. Siapa yang bersyukur kata nikmatku kata Allah dalam Quran, maka akan kami tambah, aku tambah, tapi yang kufur terhadap nikmatku akan tambah menebakkan adab. Nah seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya mulai hari ini ke depan ya, saya mengingatkan ya, pertama itu primer dulu. Jadi entong di makan mah rekan-rekan, entong di entong irit lah karena makan kesehatan ya, karena kesehatan itu nomor satu. Kesehatan itu nomor satu. Kita banyak, makanya ada sehat, pilih sehat atau sejahtera kan gitu. Ya, kalau pilih sehat nggak sejahtera juga salah. Sehat tapi itu boga duit. Asal milih sejahtera tapi kering. Gitu. Nah juga nggak enak. Tetap aja kita milih sehat dan sejahtera. Nah itu ya, sehat secara tadi, secara pasti alam juga pasti budaya seperti itu. Dan itulah finansialnya juga banyak rekan-rekan. Jadi loba duit, loba waktu. Nah, itu yang selama saya dulu perjalanan 12 kali pertemuan ke Sumedang ya, pada waktunya nggak punya uang, tapi saya perlu berangkat dan itulah menanyakan kita cinta terhadap ilmu. Jadi jangan ngomong cinta ilmu kan, cinta karena ilmu, tapi begitu ilmu memberikan petunjuk kepada kita, ya kita tidak mau diberi petunjuk. Ya, saya pokoknya mau GM mau halus, pokoknya begitu GM mau pokoknya mau buah banget, tapi begitu ilmu ini berbicara kepada kita menjauh. Nah jangan seperti itu ya rekan-rekan. Nah, karena terhadap guru seperti itu, pokoknya mau guru orang mau Buya Agus Muslim gagal juara gitu, tapi omongan anak tadi dangu kurang. Nah itu nggak bisa seperti itu. Kalau mengaku beliau ya aku semuanya. Itulah tanggung jawab murid terhadap guru, dan guru juga tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Baru kita sinkron. Nah barulah terjadi dimensi rekan-rekannya. Untuk apa dimensi itu? Sekali lagi, untuk mempercepat impian kita. Ya, jadi kalau hidup ini memakai tenaga ekstra, ya kecapean, stroke rekan-rekan. Makanya stroke itu ada dua, stroke kiri, stroke kanan. Ya, kalau stroke kanan itu dari capek gitu. Kalau stroke kiri itu ya dari pikiran kita. Jadi kita harus seimbang, jangan terlalu capek juga. Capek teuing ulah gitu. Loba mikir tinggal lah, sederhana saja ya, sederhana saja. Tapi kita itu benar-benar menikmati. Lama berjalan kita banyak yang dirasa secara positif, jauh berjalan juga banyak yang dilihat juga
memperlihatkan juga secara positif gitu ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya, sederhana saja rekan-rekan. Jadi kita ulang lagi bahwa lambung atas, tengah dan bawah pencernaan itu dari mulut sampai ke lambung dulu ya. Mungkin nanti usus kecil dan sebagainya sampai ke anus. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, jangan berbicara pengen enak terus ya. Kalau terlalu lunyuk juga makan, kolesterol, asam urat. Apa yang setiap hari kita lakukan, ada yang manis, ada asin, ada yang pahit dan sebagainya, itulah makanan kita dan itulah untuk keseimbangan. Oke, kalau kita manis terus, nantinya kita bawa stak baru berlaga besar. Kita pahit terus juga, ya kita nggak nyaman juga rekan-rekan semuanya. Tetap aja pahit, amis, asam, asin dan sebagainya selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu secara budaya. Kita telan semuanya dan jangan dikeluarkan lagi ya. Kalau dikeluarkan lagi ya muntah. Jadi pahit teh tong diomongkeun deui kaluar, pahit euy hirup teh tong diomongkeun deui teureui. Ya mana sok diarutahkeun ya. Cenah aing mah capek jeung diomongkeun, itu sama dengan orang yang muntah. Ya pahit, amis, asam itu lek makan terei ke orang. Dan itulah kehidupan. Tetap kita jaga banget. Oke. Jadi ini mah orang itu banyak yang muntah. Apa orang yang muntah itu secara pasti budaya? Orang yang ngeluh itu adalah orang yang muntah secara budaya. Jadi kalau luar deui tah martabak keluar deui. Segala yang dimakan tadi itu keluar lagi, ada asam-asam manis itu keluar lagi. Apa artinya rekan-rekan? Kita selalu menceritakan ketidaknyamanan kita. Aduh hanya mau ke kampung eta, kamu nganyuk nanti kabeh nganyuk. Pokoknya mah jangan diomongkan aja yang seperti itu mah. Terei kurang dan itu jadi vitamin. Obat itu pahit rekan-rekan. Nah, seperti itu ya. Jadi karena itu adalah membuat kita itu keseimbangan ya. Dan tadi primer sekunder tersiernya, jadi di JM itu sok makan singeuna gitu, ulah koret karena makan rekan-rekan ya. Jangan koret sama makan seperti itu. Oke, mungkin demikian tadi rekan-rekan semuanya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Walaupun kita baik sambil santai, dan itulah filosofi lambung melambangkan finansial. Oke, saya Dislandi, ditutup saja. Pada topik kedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gagah, salam bunga.